Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yuqarribuna ilaika ya rabbal alamin. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil waftah 'alaina futuhal 'arifin bika ya rabbal alamin. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Allahumma inna asbahna nushhiduka wa nushhidu hamalata 'arshika wa malaikataka wa jami'a khalqika annaka antallah la ilaha illa anta wahdaka la syarika lak wa anna Muhammadan abduka wa rasuluh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, juga kepada para sahabat dan tabi'in, para ulama al-amilin. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa taala membuat hati kita semakin hari semakin cinta dan kenal kepadanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga iman kita, menjaga Islam kita, dan menjadikan kita hamba-hamba yang terbaik, yang selalu meningkatkan amalan kita, meningkatkan ilmu kita, dan mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pertama-tama saya ucapkan banyak-banyak terima kasih pada pihak masjid, tuan imam, dan tuan-tuan sekalian yang memperkenankan saya untuk memberikan saya berkesempatan untuk berbincang di masjid yang sangat mulia ini. Sebelum saya mula nih tuan-tuan, saya nak sedikit berbincang tentang keadaan diri saya. Sebenarnya dulu saya pernah mengajar di Marsa sekian lama, sejak 5 tahun yang lepas. Saya selalu lalu di depan jalan ini, dan saya nampak macam, Masya Allah, saya tahu masjid kolam air ini merupakan masjid yang sangat istimewa. Justru apabila saya berkesempatan untuk datang pada hari ini, sebenarnya sejak semalam saya tak boleh tidur dah. Saya bimbang, jangan-jangan atau khawatir, sebab besarnya masjid ini, karena keistimewaannya terdapat Tuan Mufti kita, sahib samahah Mufti kita yang ada di sini. Jadi pun saya sudah sejak berapa hari lah tak tidur. Namun begitu tuan-tuan dan puan-puan sekalian, alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita pada kesempatan kali ini. Dan pada masa yang sangat mulia ini, saya memilih untuk berbincang tentang salah satu perbahasan di dalam buku saya yang terbaru yang bertajuk Dalam Hati Ada Syurga. Ini tajuknya pun catchy sikit tuan-tuan ya. Dalam hati ada surga. Apa yang dimaksud dengan dalam hati ada surga ini? Ucapan tajuk ini adalah diambil daripada sebuah ucapan dari seorang ulama yang mengatakan bahwa di dalam dunia ini terdapat satu surga. Dia katakan, siapa yang tak pernah memasukinya dan merasainya di atas dunia ini, maka dia tidak akan memasuki surga nanti di akhirat. Apa maknanya? Bahwa di dalam dunia ini, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, terdapat satu keindahan dan kelazatan yang paling lezat, sesuatu yang paling indah yang pernah dirasakan oleh hati manusia,
Siapa yang pernah merasakannya, dia akan mendapatkan keuntungan dan ketuahan yang sangat besar. Siapa yang tak pernah merasakannya, maka dia merugi walaupun hidup lama dan tinggal di atas dunia ini sekian lama. Satu hari tuan-tuan, seorang imam besar daripada kalangan tabi'in bernama Imam Abdullah ibn Mubarak, beliau berkata kepada murid-muridnya, masakin ahlud dunya kharaju minad dunya walam ya'rifu atyaba ma fiha. Beliau katakan, kasihan ahli dunia, kasihan orang yang pernah duduk di atas muka bumi, kasihan orang yang pernah tinggal di dunia ini, akan tetapi dia meninggalkan dunia ini sebelum merasai sesuatu yang paling lezat, sesuatu yang paling indah yang pernah ada di atas muka bumi. Jadi apa nih kira-kira sesuatu yang paling lezat, sesuatu yang paling indah? Kasihan orang yang duduk di atas muka bumi ini, dia sudah meninggal dunia, namun dia belum pernah merasai sesuatu yang paling indah dan paling lezat yang pernah dirasai oleh hati manusia. Murid-muridnya lalu bertanya, wahai imam, apakah sesuatu yang paling indah dan paling lezat tersebut? Beliau menjawab, ma'rifatullah, kenal Allah subhanahu wa ta'ala. Kenal Allah subhanahu wa ta'ala adalah sesuatu yang paling lezat, sesuatu yang paling indah yang pernah boleh dirasakan oleh hati manusia. Itu karena kenikmatan-kenikmatan dunia yang lain, senikmat apapun, dia tidak akan pernah menyamai keindahan mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Justru para ulama selalu berkata, ahlul laili fi lailihim aladzu min ahlil lahwi fi lahwihim. Orang yang sibuk beribadah di tengah malam, mereka akan merasakan kelezatan dan kenikmatan yang jauh lebih besar berbanding orang yang tengah sibuk dalam perkara-perkara maksiat dan permainan-permainan mereka. Kita tengok tuan-tuan, kadang kalau orang yang tengah sangat suka dengan bola, dia sampai lupa diri apabila tengah tengok bola. Dia rela meninggalkan makannya, tak apa bagi dia tinggalkan tidurnya, tak apa bagi dia tak keluar daripada rumah, tinggalkan seluruh pekerjaannya yang lain, asalkan sesuatu yang dia suka ini, tengok bola ni, walaupun pukul 1, pukul 2, dia reda juga untuk tinggalkan segalanya yang lain untuk tengok bola itu juga. Dan apabila tengok bola yang dia sukai ini, nampak betul tuan-tuan, dia sudah tak nak diganggu lagi dengan perkara-perkara yang lain. 1 jam berlalu begitu saja, 2 jam berlalu begitu saja tanpa terasa. Dia rasai kenikmatan, dia rasai kesedapan apabila dia melakukan perkara yang dia sukai tersebut. Akan tetapi sebenarnya kenikmatan yang lebih lezat, keindahan yang lebih indah yang pernah dirasai oleh hati manusia, ada sesuatu yang lebih besar lagi, yaitu apabila kita kenal Allah subhanahu wa ta'ala. Sedap tuan-tuan apabila kita kenal Allah subhanahu wa ta'ala. Kenal Allah subhanahu wa ta'ala membuat hidup kita menjadi lebih nikmat, membuat hidup kita menjadi sedap, dan membuat hidup kita menjadi lebih tenang. Justru kasihan, kata Imam Ibn Mubarak, apabila kita duduk di dunia ini, bertahun-tahun kita duduk di dunia, kita sudah merasai semua kenikmatan-kenikmatan dunia, tapi kenikmatan yang paling besar, kelezatan yang paling lezat masih belum lagi kita rasakan. Justru tuan-tuan dan puan-puan sekalian, saya cadangkan, janganlah kita meninggal dunia terlebih dahulu sebelum kita rasai kenikmatan tersebut. Janganlah kita meninggal dunia terlebih dahulu sebelum kita kenal siapa Tuhan kita, Allah subhanahu wa ta'ala. Kita coba mendekatkan diri kita kepadanya, kemudian kita coba untuk membuat diri kita menjadi insan yang paling dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, man amila salihan
min zakarin aw unsa wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Siapa yang mengamalkan amal soleh daripada kaum mukmin, sama ada dia laki-laki ataupun perempuan, maka kami akan buat hidupnya menjadi hidup yang paling nikmat sekali. Janji Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa yang ingin mendapatkan kebahagiaan, siapa yang ingin mendapatkan kenikmatan, siapa yang ingin mendapatkan ketenangan di dalam hidup dia, maka kuncinya hanya satu saja. Kuncinya adalah kita kenal Allah Subhanahu wa ta'ala, lalu kita coba mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Para ulama juga mengatakan hati manusia ini adalah ibarat cermin yang dia boleh berkarat dan dia boleh bersih kembali. Apabila hati kita sudah berkarat, inilah dia yang membuat kita terhalang daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kita tidak mampu mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala dengan baik. Jadi kenal Allah Subhanahu wa ta'ala adalah, tuan-tuan, boleh dirasakan dengan hati kita dan boleh juga dirasakan dan dikenali dengan minda kita. Hati yang bersih, hati yang jernih, hati inilah yang akan mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala dengan baik. Justru apabila hati kita bersih, kita akan kenal Allah Subhanahu wa ta'ala, dan coba kita akan merasakan kenikmatan dan keindahan mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu dikatakan bahwa iman kita ini memiliki rasa. Iman ini memiliki rasa, dan rasa iman itu adalah manis. Iman ini bukan setakat sesuatu yang kita percayai, bukan sesuatu yang menjadi pegangan dan keyakinan kita, akan tapi iman pun memiliki rasanya, dan rasa iman adalah manis. Zaqa ta'mal iman man radiya billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasulan. Siapa yang ingin merasai manisnya iman, siapa yang merasai manisnya iman, maka dia adalah orang yang ridha Allah sebagai Tuhannya, ridha Nabi Muhammad sebagai Rasulnya, ridha Islam sebagai agamanya. Justru ada kemanisan iman disebut di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apabila kita merasakan, apabila kita memiliki iman, namun kita tidak merasakan manisnya iman, maknanya ada sesuatu yang tak kena dengan iman kita. Sama ada iman kita itu tidak terlalu banyak, ataukah hati kita tengah sakit. Kalau kita dalam tubuh kita juga pun, tuan-tuan, kan, apabila kita sakit, makan makanan yang paling sedap sekalipun macam tak ada rasanya sama sekali. Kalau kita jangan susah-susah lah, jauh, jangan pikir tentang penyakit-penyakit yang besar, cukup penyakit yang kecil saja. Misalkan kita tengah demam atau tengah selesema, hidung kita tersumbat, lalu kita punya penyakit demam, makanan yang paling sedap sekalipun akan terasa pahit di lidah kita. Apa makanan paling sedap di Johor? Misalkan laksa Johor. Wah, ceritanya, kita paling suka makan laksa Johor, menjadi makanan favorit kita. Akan tapi kalau kita tengah sakit, makanan yang paling kita sukai sekalipun tak ada rasanya sama sekali. Kita makan macam pahit saja, tak ada selera makan. Dan kemudian kita tak boleh merasakan kenikmatan untuk makan makanan yang kita sukai sekalipun. Akan tapi besok apabila kita sudah sedikit demi sedikit semakin sembuh, tubuh kita menjadi sehat kembali, tiba-tiba makanan yang bukan favorite kita pun, makan ikan bilis digoreng saja, tuan-tuan, dengan nasi putih saja, tapi kalau badan kita tengah sehat, tubuh kita tengah sehat, akan terasa sangat nikmat sekali. Itu tandanya bahwa tubuh kita sehat, makan yang kita makan pun akan terasa menjadi nikmat. Tapi kalau tubuh kita sakit, makanan yang paling lezat sekalipun tak ada rasanya sama sekali. Begitu juga berkaitan dengan jiwa kita.
Apabila hati kita sehat, maka iman akan terasa nikmat, iman akan terasa manis. Akan tetapi apabila jiwa dan hati kita tengah sakit, maka kita tidak akan pernah merasakan manisnya ibadah. Yang kita rasakan yang sepatutnya manis, kita rasakan macam tak manis. Yang sepatutnya nikmat, kita rasakan macam tak nikmat. Justru itu tuan-tuan, setiap ibadah yang Allah telah wajibkan kepada kita untuk laksanakan, sebenarnya tidak lain dan tidak bukan, dia adalah makanan untuk hati kita. Dia adalah makanan untuk jiwa kita. Apabila jiwa kita sehat, maka makanan tersebut akan terasa nikmat. Tapi kalau kita sudah rasakan ibadah merasa sangat tak sedap, kita rasakan ibadah macam tak manis, kita rasakan ibadah macam pahit, yakinlah tuan-tuan bahwa jangan-jangan jiwa kita pada saat itu tengah sakit. Justru itu obati jiwa kita. Apabila sedikit demi sedikit dia sudah mulai sembuh kembali, kita akan rasakan tandanya manisnya ibadah tersebut. Imam Hasan al-Basri, diriwayatkan oleh Imam Abu Nuaim dalam kitab Hilyatul Awliya, beliau berkata, beliau mengajarkan kepada kita bagaimana untuk tes sama ada hati kita sakit atau hati kita tengah sehat. Jom kita amalkan sama-sama tuan-tuan. Coba kita diagnose, apa namanya istilahnya, kita analis. Kalau dokter kan, kalau orang sakit datang kepada dokter, dia akan cek berapa tekanan darahnya, berapa kadar gula dia, berapa panas kadar tubuh, suhu badan dia, untuk tahu awak ni masih sehat ke atau ke kita tengah sakit. Bagaimana untuk kita mengkaji itu tubuh badan kita? Dokter, kita datang ke dokter. Tapi kalau kita datang ke dokter, tanya, tuan dokter, saya nak cek hati saya sehat ke atau hati saya sakit, macam mana caranya? Dokter pun angkat tangan, tuan, ini bukan bidang saya lah. Saya cuma boleh tahu apa tuan sakit atau sehat dengan kaji tekanan darahnya. Saya tahu daripada suhu tubuhnya. Akan tapi kalau hati sakit ataupun hati sehat, minta maaf, bukan bidang saya. Siapa yang boleh memeriksa kita, melakukan analisis dan diagnose kita? Siapa yang boleh mengkaji dan memperhatikan, melihat sama ada kita, jiwa kita sakit ataukah tidak sakit, hati kita tengah sehat ataukah tengah sakit? Mungkin salah satunya kita boleh buat kajian sendiri. Sayanglah tuan-tuan, kalau dokter berkenaan dengan tubuh badan, ramai kita boleh pergi ke klinik, pergi ke hospital, pergi ke tempat-tempat mereka. Akan tapi untuk mengobati hati kita, tak pernah ada yang buka klinik, misalkan untuk mengatasi penyakit-penyakit hati. Kalau saya buka, tuan-tuan ada datang ke tak datang? Wah, ini Ustaz mengarut saja lah. Akan tapi sebenarnya dokter-dokter hati itu adalah para ulama. Dokter-dokter hati itu adalah para ustaz, orang yang mengambil ilmu daripada Al-Quran, sebab Al-Quran adalah obat hati. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minin." Kami telah turunkan daripada Al-Quran sesuatu yang boleh menjadi syifa, yang boleh menjadi penawar dan obat bagi setiap hati-hati manusia yang tengah sakit. Siapa yang boleh menguasai Al-Quran dengan baik, semakin tinggi ilmu dia berkenaan dengan Al-Quran, sepatutnya dia adalah dokter kita yang mengobati hati setiap kaum mukminin dan mengobati hati seluruh umat Islam yang tengah sakit pada hari ini. Justru ulama yang seperti ini, tuan-tuan, jangankan kita dengarkan ucapannya, tak payah kita baca dan dengar apa yang dia nasihatkan kepada kita, cukup kita tengok muka dia saja, masalah kita hilang, tuan-tuan. Kalau tuan-tuan tengok muka saya, masalah tuan-tuan makin bertambah.
Tapi kalau melihat ulama yang betul-betul ulama, yang cahaya Al-Quran sudah masuk ke dalam hati dia, yang telah mengamalkan Al-Quran dengan sepenuh hati dia, kita tengok muka dia saja tuan-tuan, penyakit hati kita hilang, hidup kita menjadi semakin indah, dan hati kita menjadi semakin lapang. Betul ke Ustaz? Betul. Tak pernah pun saya nampak macam gitu. Tak pernah kita nampak bukan bermakna tak ada. Mungkin jarang orang seperti itu, ya. Akan tetapi orang seperti ini, selagi mana Allah masih adakan dunia ini, selagi mana belum kiamat berlaku, tetap masih ada. Dan orang seperti itulah yang tengah kita bincangkan pada hari ini, yaitu mereka yang memiliki surga di dalam hatinya, mereka yang telah menghadirkan Al-Quran dan Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam hatinya, sehingga ternampak cahaya Al-Quran bukan hanya dalam ucapannya, bukan hanya dalam perbuatannya, bahkan dalam cahaya wajahnya. Dulu Imam Malik Ibnu Anas, beliau berkata, Imam Malik tuan-tuan, saya yakin tuan-tuan kenal semua para ulama-ulama kita. Imam Malik Ibnu Anas di Madinah, beliau selalu berkata, setiap kali saya merasakan hati saya tengah keras, setiap kali saya merasakan hati saya keras, seperti macam ada sesuatu yang tak kena dengan hati saya akan mendatangi guru saya bernama Muhammad Ibnul Munkadir, seorang ulama di Madinah, ulama tabi'in yang banyak meriwayatkan hadis daripada Sayyidina Jabir Ibn Abdullah dan para ulama sahabat-sahabat Nabi yang lain. Kata Sayyidina Malik Ibn Anas, setiap kali saya merasakan hati saya tengah keras, saya akan datang kepada Muhammad Ibn Munkadir. Cukup saya nampak muka dia saja, fantafa'tu bihi ayyaman, saya akan rasakan kesannya berhari-hari kemudian. Nampak muka saja tuan-tuan. Dan orang seperti ini, Masya Allah, saya pernah tengok di Syria, ada seseorang berasal daripada Somalia. Orang Somal tahu sendiri tuan-tuan, saya yang hitam macam ini pun kalau dekat dia saya rasa macam putih. Sebab tahu sendiri orang-orang Afrika, Somalia dan lain-lain, mereka memiliki kulit hitam. Akan tetapi karena dia hafal Al-Quran, dan saya nampak dia adalah murid Syekhul Qurra, Syekh Quraim Rajih, seorang ulama besar ahli Al-Quran di Syria. Beliau adalah murid kanannya. Walaupun kulitnya hitam, tapi saya tak pernah bosan memandang kepada wajahnya. Tengok, Masya Allah, kulit hitam, tapi tak tahu kenapa sedap sangat dipandang, nikmat dipandang. Ada lagi orang kulit putih, tapi kalau banyak maksiat, kali tengok mukanya kita menyampahkan tuan-tuan. Dapat mengeraskan hati kita. Ahlul maksiat dapat mengeraskan hati kita. Justru para ulama selalu ajarkan kepada kita, jauhkan anak-anak kita daripada memandang wajah-wajah ahli maksiat, sebab mereka akan membuat hati anak-anak kita menjadi keras. Itulah sebabnya mereka tak kenal mereka tak pernah mendengar kata kita dan lihat untuk mengerjakan ibadah. Tapi itu yang berlaku kan tuan-tuan. Kalau tengok TV, siapa yang paling banyak mereka tengok? Ahlul ibadah ke ahlul maksiat? Patutlah anak-anak kita sekarang susah nak dengar kata kan. Akan tapi kalau kita tengok para ulama yang benar-benar mengamalkan Al-Quran dan hadis Nabi SAW, akan nampak terpancar daripada wajah mereka sesuatu yang akan membuat hati kita tenang, hati kita nikmat, hati kita damai. Ini belum lagi dia bercakap, belum lagi dia kasih ceramah. Saya cadangkan tuan-tuan, cari ulama macam ini. Alhamdulillah kita ada Tuan Datuk Mufti kita, seorang ulama besar, ahli ilmu. Lazimkan diri kita bersama beliau, insyaAllah kita akan dapatkan manfaat daripada ilmu dan cahaya keilmuan beliau yang sangat banyak. Kita kembali kepada ucapan Sayyidina Hasan Al-Basri. Apabila kita nak mengkaji sama ada hati kita sehat atau hati kita sakit,
Ada sedikit cara yang boleh kita amalkan untuk melihat sama ada kita sehat ataukah sakit. Beliau berkata, tafaqqadu halawatal iman inda salasati asya. Coba kaji, coba cek, coba periksa hati kita, sama ada dia merasakan kemanisan iman ataukah tidak dalam 3 perkara. Kalau dalam 3 perkara ini kita rasakan kemanisan iman berlaku, maka yakinlah hati kita tengah sehat. Akan tetapi kalau dalam 3 perkara ini kita tengah lakukan tapi tidak ada kemanisan iman yang kita rasakan, tandanya hati kita tengah sakit. Pergi ke dokter, berobat. Dan obat untuk penyakit hati tidak lain dan tidak bukan adalah ilmu pengetahuan. Apa yang pertama? 3 perkara. Tafaqqadu halawatal iman inda salasati asya. Periksa kemanisan iman dalam 3 perkara. Yang pertama, inda salat, ketika salat. Kalau kita tengah salat, kita rasakan nikmatnya salat, alhamdulillah tuan-tuan, hati kita tengah sehat. Sedap saja. Semakin tuan imam panjang baca surah, kita semakin happy. Maknanya hati kita sehat. Tuan-tuan pernah tak rasakan keindahan dan kenikmatan beribadah di Masjidil Haram? Apalagi di bulan puasa. Kita sudah bersedia untuk beribadah. Kita sudah tinggalkan segala sesuatu yang dapat mengeruhkan hati kita, yang dapat menyibukkan hati kita di rumah. Kita datang ke Masjidil Haram setakat nak ibadah saja. Bukan nak bisnis, bukan untuk berjumpa orang, bukan untuk perkara yang lain, cuma nak ibadah saja. Kita datang ke Masjidil Haram di 10 malam yang terakhir, Masya Allah kita laksanakan Qiyamul Lail. Imam kemudian baca ayat yang panjang-panjang, tak ada rasa pun penat, tak ada rasa pun bosan. Akan tapi yang kita rasakan adalah, ya Allah, nikmatnya ibadah. Maknanya alhamdulillah ibadah hati kita tengah sehat pada hari itu. Besok balik lagi ke Malaysia, kenapalah tuan imam baca surah panjang-panjang, apalagi di solat tarawih, penat lagi kita berdiri. Rasanya mungkin bukan panjangnya bacaan, akan tetapi bukan panjangnya solat, akan tetapi karena hati kita belum merasakan kemanisan ibadah tersebut, sudah kembali penyakit-penyakit hati yang telah menyakitkan dan membuat menjejaskan kesehatan hati kita. Justru itu rasakan kemanisan iman ketika solat. Tuan-tuan, solat yang paling nikmat adalah apabila kita bangun di tengah malam, kemudian kita melaksanakan solat, tidak mengharapkan pujian orang lain, tidak ingin dilihat oleh orang lain, akan tapi hanya ingin bersujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita bangun di tengah malam, kemudian kita berwudu, kemudian kita laksanakan solat 2 rakaat, lalu kita berzikir, kita membaca Al-Quran, tak rasa juga kenikmatan Al-Quran, kenikmatan ibadah tersebut, tuan-tuan, ada yang tak kena dengan hati kita. Dan memang untuk pertama berat. Para ulama selalu berkata, kabatul laila arba'ina sanatan. Saya bertungkus lumus, saya merasakan beratnya melaksanakan ibadah Qiyamul Lail selama 40 tahun. Akan tetapi selepas 40 tahun saya rasakan nikmatnya ibadah Qiyamul Lail. Munzu arba'ina sanatan ma ghammani illa tulu'ul fajr. Kata para ulama, sejak 40 tahun yang lepas, tak ada sesuatu yang paling membuat saya sedih melainkan terbit fajar. Sebab dengan terbitnya fajar, kenikmatan hilang. Ibadah kita tengah sedap-sedap ibadah, habis pula ibadah, terbit fajar, malam sudah berlalu, kita sudah lagi kesempatan kita untuk beribadah, tahajud sudah lepas. Ini yang kemudian merasakan kesedihan yang sangat besar dirasakan oleh para ulama kita. Yang pertama, kalau kita boleh merasakan manisnya solat, maknanya hati kita tengah sehat.
Tapi kalau solat kita terasa berat, solat kita terasa tak sedap, solat kita terasa pahit, coba perhatikan sama ada mungkin hati kita tengah merasakan penurunan iman dan hati kita tengah sakit. Justru kita datang kepada para ulama, dengarkan kembali nasihat-nasihat mereka, mudah-mudahan hati kita kembali terobati dan merasa kembali sehat kembali. Yang kedua, wa inda tilawatil Quran. Rasakan kemanisan iman apabila kita tengah baca Al-Quran. Al-Quran ini tuan-tuan adalah obat benar-benar daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita benar-benar sehat hatinya, tak akan pernah bosan kita membaca Al-Quran. Kata Imam Sayyidina Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu, "Idza tahuratil qulub ma syabi'at minal Quran." Apabila hati kita benar-benar bersih, hati kita benar-benar sehat, kita tak akan pernah merasakan boring membaca Al-Quran. Sebab Al-Quran ini tidak lain dan tidak bukan adalah surat cinta daripada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk kita. Allah menunjukkan cintanya kepada manusia, Allah menunjukkan kasih sayangnya kepada hamba-hambanya menerusi Al-Quran tersebut. Kalau kita membaca surat cinta tak ada rasa, kita merasakan membaca surat tersebut, maknanya ada yang tak kena dengan cinta kita, ataukah kita tak faham apa yang sebenarnya tengah disampaikan. Tuan-tuan, dulu waktu kita masih muda lah, tak tahulah tuan-tuan pernah rasa ke atau tak. Waktu kita masih muda dulu, usia kita masih belasan tahun, 18, 19 atau 20-an tahun, kita kenal dengan seorang wanita yang kita cintai, sangat cinta. Kemana dia pergi, kita perhatikan. Perkara yang paling membuat kita bahagia adalah apabila dia berlalu depan kita, apalagi tersenyum saja, macam nak pingsan lah tuan-tuan. Pada satu ketika, wanita yang kita cintai tersebut mengirimkan suratnya kepada kita. Ini cerita novel saja cerita tuan-tuan, cerita novel saja. Mungkin berlaku, mungkin tak ada kena-mengena dengan yang hidup dan yang mati tuan-tuan. Satu ketika perempuan tersebut mengirimkan suratnya kepada kita, tulis surat, bukan sikit pula, 300 muka surat. 300 tebal tuan-tuan. Orang yang tengah jatuh cinta, tulis surat tak boleh berhenti tuan-tuan. Tak tahu tuan-tuan pernah berlalu ke tak, tapi yang pernah merasakan seperti itu, dia akan tahu. Waktu dia tengah jatuh cinta, nak tulis surat, nak berhenti itu susah. Banyak perkara yang dia nak sampaikan, nak dia ceritakan, nak dia kongsi kepada orang yang dia cintai. Tulis, ternyata sedar tak sedar 300 muka surat sudah tertulis dan dia berikan kepada orang yang dicintai tersebut. Kita pun terimalah surat tu. Tengok, apa ni tebal sangat. Ingat buku, surat kepada yang dicintai kakanda fulan. Tengok begitu pun hati kita sudah berdebar-debar kan? Apa isinya kira-kira? 300 muka surat nih. Kita tak akan berfikir, tak ada masalah aku nak baca. Tak ada masalah aku sibuklah perkara lain nak baca 300 muka surat, nak gila dah baca macam gini. Tak. Tapi yang berlaku adalah 300 muka surat, walaupun sesibuk mana, kita akan cari masa untuk membaca surat tersebut. Walaupun sesibuk mana, kita akan coba luangkan masa kita untuk membaca surat tersebut. Lalu kita bacalah lembar demi lembar. Setiap kalimat kita baca dengan kita rasai dan kita nikmati keindahan kalimat tersebut. Kadang ketika membaca kita tersenyum, kadang ketika membaca kita tertawa, kadang ketika membaca kita sambil merasakan sesuatu yang sangat indah di dalam hati kita. Kenapa? Kita tahu siapa yang kirim surat tersebut dan kita sudah bayangkan keindahan dan kecintaan dia kepada kita. Baca satu persatu tuan-tuan, sampai tak terasa tiba-tiba hatamlah surat tersebut. Tak tunggu besok nak hatam. Kalau tak hatam, kita tak akan berhenti baca. Betul kata betul? Tak akan, alah besok saya lanjut lagi. Tak. Surat cinta ini kita akan baca terus. Kalau tak hatam, kita tak akan berhenti.
Dan apa yang berlaku selepas kita khatam membaca surat ini, apa yang kita lakukan? Simpan ke surat itu? Tak, kita baca balik dari awal. Kalau tuan-tuan pernah terima surat cinta, pasti merasakan perkara tersebut. Habis surat itu, macam nak baca lagi dari awal lah. Baca lagi, besok ada masa lagi, kita coba ambil lagi, kita baca lagi. Rasakan keindahan membaca surat cinta daripada orang yang kita cintai. Kalau tuan-tuan belum pernah merasakan perkara ini, kasihanlah tuan-tuan, rugilah tuan-tuan. Ini juga yang berlaku apabila seorang cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Hidup dia akan dirasai, akan dipenuhi dengan kenikmatan, dan Al-Qur'an yang dia baca, setiap kalimat yang terdapat di Al-Quran tersebut dia akan rasakan, dan dia akan rasakan kenikmatan dan keindahan setiap ayat-ayat yang ada di dalamnya. Dan apabila khatam membaca Al-Quran, apa yang dia lakukan adalah dia baca lagi dari awal. Itulah sedapnya kalau orang faham Al-Quran. Apa yang dia baca, dia faham kandungannya. Lalu setiap kalimat yang Allah nak sampaikan kepada dia, dia fahami betul-betul. Allah, indahnya kalimat-kalimat Allah Subhanahu wa taala. Indahnya pandangan nasihat-nasihat Allah Subhanahu wa taala. Luhurnya hukum hakam yang telah disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Kalau kita faham Al-Quran, tak akan pernah kita bosan membaca Al-Quran. Bahkan keindahan Al-Quran ini, mukjizat Al-Quran ini, orang yang tak faham Al-Quran pun dia boleh merasakan kenikmatan membaca Al-Quran. Saya tuan-tuan pernah mengajar di Singapura, dan saya pernah berjumpa di satu masjid. Ada seorang pakcik, setiap kali datang waktu solat, dia datang di awal waktu, dia lalu membaca Al-Quran sebelum masuk, sambil menunggu iqamah dilaungkan. Dia baca Al-Quran. Dia berkata kepada saya, Ustaz, sejak 16 tahun inilah apa yang saya lakukan. Ini di Singapura tuan-tuan. Saya yakin di Johor lebih hebat lagi lah. Sejak 16 tahun saya selalu membaca Al-Quran setiap masuk waktu solat. Dan saya rasakan kenikmatan dan keindahan membaca Al-Quran walaupun saya tak faham maknanya. Kalau saya tak baca Al-Quran satu hari, macam satu hari itu hidup saya tak sedap lah Ustaz. Masya Allah, hebat sangat tuan-tuan. Dan indahnya lagi Al-Quran, kadang Al-Quran boleh berbicara kepada kita, boleh menyampaikan mesejnya kepada kita walaupun kita tak faham bahasa Arab. Ayah saya dulu, beliau bukanlah orang yang berpendidikan, beliau tak faham bahasa Arab. Akan tetapi setiap malam sejak saya kecil, saya selalu nampak ayah saya bangun pukul 3 malam, lalu beliau baca Al-Quran sampai pukul 4 pagi, sampai masuk waktu subuh. Selalu baca, saya selalu dengar ayah saya membaca Al-Quran pukul 3 pagi, lalu sampai subuh, sampai pagi. Lalu ketika pagi hari, dia akan tanya saya, Umar, saya belajar di pesantren, di Pak di pondok, jadi saya fahamlah bahasa Arab sikit-sikit. Pagi harinya ayah saya akan panggil saya, Umar, semalam Abah baca macam ni, maknanya macam gini kan? Abah rasa macam Allah Subhanahu wa taala nak sampaikan seperti ini. Betul tak apa yang Abah pahami ini? Saya heran dengan ayah saya ni taklah belajar bahasa Arab, akan tapi karena membaca setiap malam, karena ada hubungan baik dengan Al-Quran setiap malam, tiba-tiba Al-Quran menzahirkan dirinya dan maknanya ke dalam hati ayah saya, dan apa yang dia tanyakan itu seperti mana yang dia pahami. Apabila saya tafsirkan, saya baca, Masya Allah, betul apa yang ayah saya pahami, itulah yang terdapat dalam ayat Al-Quran tersebut. Hebat tuan-tuan. Justru rugi kalau kita tak membaca Al-Quran, rugi kalau kita tak coba membuat hubungan baik dengan Al-Quran. Kalau hati kita bersih, Al-Quran akan terasa nikmat. Kalau hati kita kurang bersih, iman kita menurun, kita akan rasakan baca Quran ini berat sekali. Baru baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, alif lam mim, sudah menguap ngantuk. Zalikal kitabu, berat, mata macam digantung dengan besi 10 kg. Berat nak buka mata.
Waktu kita tutup, sadaqallahul azim, terang balik mata kita kan, tuan-tuan. Ada yang tak kenal lah antara kita dengan Al-Quran ini. Kalau hati kita sehat, maka kita akan rasakan kemanisan Al-Quran. Pada zaman Nabi, tuan-tuan, pada satu peperangan Zatul Riqa' namanya, baginda Nabi SAW baru saja balik dari satu peperangan bersama para sahabatnya yang lain. Di tengah perjalanan, masuk waktu malam, Nabi pun memutuskan untuk berehat dan menginap di tempat tersebut. Nabi lalu berkata kepada para sahabat, "Wahai para sahabat, man yakla'unal laila, siapa yang nak volunteer untuk menjaga kita pada malam hari ini?" Dua orang sahabat Nabi mengangkat tangannya. Yang pertama Ammar ibn Yasir dan yang kedua Abbad ibn Bashir. Ammar ibn Yasir adalah seorang sahabat Nabi daripada kalangan Muhajirin, dan Abbad ibn Bashir adalah seorang sahabat Nabi daripada kalangan Ansar. Mereka lalu berkata, "Wahai Rasulullah, kami akan mencadangkan diri kami untuk menjadi dan menjaga Tuan dan para sahabat tidur pada malam hari ini. Kami yang akan menjaga Tuan, sila Tuan berehat dan tidur dengan para sahabat yang lain." Lalu Nabi pun tertidur, sahabat yang lain pun tidur. Tinggal dua orang ini berjaga. Abbad ibn Bashir lalu bertanya kepada Ammar, "Wahai Sayyidina Ammar," Ammar ini adalah Muhajirin, orang Ansar sangat-sangat hormat kepada Muhajirin. Beliau berkata, "Wahai Ammar ibn Yasir, Tuan sila pilih, sama ada nak berjaga di awal malam lalu tidur di akhir malam, ataukah Tuan nak tidur di awal malam lalu berjaga di akhir malam." Kalau istilah kita sekarang ini, tuan-tuan, Tuan nak pilih shift 1 ataukah shift 2? Kan ada kerja shift kan kita. Kalau kerja shift 1 adalah kita berjaga dari pukul 7 hingga pukul 1 malam lalu balik. Kalau shift 2 adalah kita berjaga dari kita tidur dari pukul 7, nanti kita datang kerja pada pukul 1. Lalu kata Sayyidina Ammar, "Saya pilih shift 2 lah. Saya nak tidur dulu, awak berjaga, nanti tengah malam saya bangun, awak tidur." Akhirnya kata Abbad ibn Bashir, "Okey, saya setuju." Ammar pun tertidur. Abbad ibn Bashir kemudian sambil berjaga, beliau tidak ingin menghabiskan masanya begitu saja. Para sahabat Nabi adalah orang-orang yang paling efektif. Dia tidak ingin membuang masa berlalu begitu saja, melainkan diisi dengan ibadah. Dia lalu berfikir, apa yang bagus untuk saya lakukan sambil berjaga ni? Takkan saya tengok duduk saja. Kalau kita sambil berjaga, kita tengok Facebook gitu kan, tuan-tuan. Kita sambil berjaga tengok TV, kita tengok berjaga sambil tengok bola dan lain-lain. Tak, bukan seperti itu para sahabat Nabi SAW. Abbad bin Bashir lalu berkata, "Sambil berjaga saya akan melaksanakan solat." Dan dalam solat tersebut sengaja dia pilih surah-surah panjang yang beliau hafal. Sebab ketika berjaga kan kena berdiri, sambil tengok-tengok bacalah surah yang panjang. Beliau kemudian memilih surah Al-Kahf untuk beliau baca pada malam tersebut. Takbir Allahu Akbar, baca Al-Fatihah, lalu bacalah surah Al-Kahf. Panjang dia baca, tuan-tuan. Apabila beliau tengah sedap melaksanakan solat, tengah sedap merasakan manisnya membaca Al-Quran di dalam solat, tiba-tiba tanpa terasa ada musuh Islam yang tengah menaruh dendam kepada kaum mukminin. Dia kemudian datang lalu mendengar ada orang tengah solat, tengah membaca Al-Quran dari kejauhan. Dia lalu ambil anak panahnya, tuan-tuan, dipanah, terkena kepada tubuh Abbad. Tapi Abbad terus lanjutkan solatnya, dia tak putus bacaannya. Dia ambil satu anak panah lagi, dipanah lagi, terkena kepada Abbad lagi. Tapi Abbad terus lanjutkan bacaannya. Ambil satu anak panah lagi, dipanah lagi, terkena kepada Abbad kali ketiga. Pada kali ini kemudian Abbad ruku, dia selesaikan salatnya dengan segera, lalu dia bangunkan Ammar ibn Yasir. "Wahai Ammar, bangun, laqad usibtu, saya sudah terkena panah." Ammar pun bangun. Dia mengawasi keadaan, dia cari siapa musuh Islam tersebut yang telah memanah Abbad. Ternyata musuh ini sangat pengecut, dia sudah melarikan diri.
Ammar bin Yasir lalu mendekati Abbad kembali. Dia tengok darah sudah berlumuran membasahi seluruh tubuh Abbad bin Bashir. Dia lalu bertanya, "Wahai Abbad, kenapalah awak ni? Sepatutnya baru kena anak panah yang pertama awak terus bangunkan saya. Jangan tunggu 3 dulu baru bangunkan saya." Apa yang dijawab oleh Abbad? "Tadi saya tengah melaksanakan solat, saya tengah sedap sangat tengah membaca ayat Al-Quran. Tengah sedap sangat membaca di tengah-tengah surah Al-Quran. Kalau saya tak takut melanggar perintah Nabi untuk menjaga keadaan kaum muslimin, saya lebih baik mati berbanding saya putuskan bacaan Al-Quran." Dulu para sahabat Nabi, tuan-tuan, nikmat baca Al-Quran tuh. "Saya lebih suka meninggal dunia, mati terbunuh, berbanding saya memutuskan ayat Al-Quran." Sedap-sedap sangat bacaan ayat Al-Quran ini. Tapi sungguh sayang, kata Abdullah bin Mubarak tadi, kalau kita hidup di dunia sekian lama, kalau kita sudah tinggal di dunia sekian lama, tapi kita belum merasai manisnya iman tersebut, nanti kita meninggal dunia menyesal, tuan-tuan. Kita kalau sudah meninggal dunia, kita akan tengok kembali kehidupan kita yang lama. Berapa puluh tahun Allah berikan kesempatan kepada kita, dan berapa banyak sebenarnya kita boleh rasakan kenikmatan dan keindahan, kelezatan, sesuatu yang paling lezat yang tak pernah dirasakan oleh orang lain. Dalam solat, yang kedua dalam membaca Al-Quran, dan yang terakhir, kalau kita nak kaji sama ada hati kita sehat ataupun tak sehat, sama ada surga di dalam hati kita ataukah tak ada, maka rasakanlah ketika kita berzikir, kata Sayyidina Hasan Al-Basri. Apabila kita berzikir, kita akan rasakan kenikmatan zikir tersebut. Imam An-Nawawi dalam Kitab Al-Azkar berkata, disunatkan kita mentadabbur makna zikir sebagaimana disunatkan kita mentadabbur ayat-ayat Al-Quran. Ketika kita berzikir, apa maknanya? Kemudian kita hadirkan hati kita. Dengan itulah kemudian kenikmatan zikir akan datang. Kenikmatan untuk mengingati Allah Subhanahu wa taala datang, dan kita akan rasakan nikmatnya berzikir, tuan-tuan. Dan apa yang kita lakukan hari ini pula adalah sebagian daripada zikir. Ibn Nawawi mengatakan zikir bukan setakat membaca tasbih, takbir, tahlil, itu pun zikir. Salawat pun zikir, termasuk zikir adalah majlis-majlis ilmu yang kita lakukan pada hari ini, insyaAllah. Diriwayatkan oleh Imam Muslim daripada Sayyidina Samurah ibnu Jundab radhiyallahu anhu, bahwa baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam setiap hari, setiap kali baginda selesai melaksanakan salat subuh berjamaah, baginda akan duduk di tempat salatnya sampai terbit matahari. Seperti yang kita lakukan sekarang ini, teman-teman. Kita duduk di tempat salat kita selepas kita melaksanakan salat subuh berjamaah, sambil berzikir, sambil meningkatkan ilmu kita, sambil mengingati Allah Subhanahu wa taala. Kalau boleh membaca Al-Quran, baca Al-Quran sampai terbit matahari. Selepas terbit matahari, baru baginda beredar daripada tempat beliau. Kita telah mengamalkan sunnah baginda Nabi pada hari ini. Dalam sebuah hadis diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam juga pernah bersabda. Beliau bersabda, "Man shallal ghadata fil jamaah." Siapa yang melaksanakan solat subuh berjamaah, summa qa'ada yazkurullah ila an tatlu'a syams, kemudian dia stay di tempat duduknya sampai terbit matahari sambil melaksanakan zikir, menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia summa shalla rak'atain, ketika terbit matahari isyraq, kita sudah kemudian dihalalkan untuk kembali melaksanakan salat sunat isyraq ataupun duha. Kata Nabi, selepas kita berzikir terbit matahari, kita solat 2 rakaat, raja'a bi ajril hajjati wal umrati tamatan tamma. Siapa yang melaksanakan 3 perkara tersebut, maka dia akan pulang kembali ke rumahnya dengan membawa pahala haji dan umrah sempurna. Mudah-mudahan hari ini kita membawa pulang haji dan umrah, pahala haji dan umrah sempurna. Kenapa? Kita sudah salat subuh berjamaah, kita sudah duduk
di majlis ilmu hingga terbit matahari. Tinggal satu lagi tuan-tuan, salat sunat isyraq 2 rakaat. Saya cadangkan sebelum beredar nanti kita laksanakan salat sunat isyraq terlebih dahulu untuk mendapatkan pahala yang sangat besar yang pernah dijanjikan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lepas tu jangan cakap tuan-tuan, Ustaz saya sudah pergi haji, sudah pergi umrah. Ini pahala haji dan umrah sahaja. Bukanlah setakat ni saya sudah tak ada kewajiban lagi haji, umrah pun sudah tak payah lagi kita buat. Tak, ini kita dapat pahala haji dan umrah apabila kita laksanakan perkara tersebut. Terakhir tuan-tuan, berkenaan dengan zikir ni, saya sangat sayang dengan ahli Johor, terutama dengan ahli masjid kolam air ini. Terakhir saya nak memberikan satu hadiah. Nak ambil ke tak nak ambil tuan-tuan? Hadiahnya berbentuk zikir, yang mana kalau tuan-tuan amalkan, kebaikan untuk tuan-tuan sendiri. Saya dapatlah saham pahala lah insya-Allah. Zikir tersebut berasal daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan dengan sanad yang sahih oleh Imam Bukhari di dalam kitab Sahih Bukhari. Nak amalkan ke tak nak amalkan ni? Tak nak, tak payahlah Ustaz, nanti minggu depan lah, bila belum masa kita nak jumpa lagi. Kalau nak amalkan, saya bagi sekarang. Okeylah, tulis tuan-tuan, zikir yang sangat baik yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, jadikan dia sebagai amalan kita setiap hari. Bila masa nak membaca zikir tersebut? Bila kita bangun di tengah malam. Kita ni usia sudah 40 tahun ke atas, usia 30 tahun ke atas, 40, 50 tahun. Saya yakin setiap malam kita sering terbangun kan tuan-tuan? Kalau sudah 40 tahun ke atas, tidur masih sedap sampai pagi, penyakit tuan-tuan. Maknanya ada yang tak kena dengan badan kita. Sepatutnya semakin bertambah usia, semakin berkurang tidur. Sebagai isyarat daripada Allah Subhanahu wa taala, uban pun sudah keluar, banyak-banyaklah ibadah. Janganlah tidur banyak sangat. Saya pun sudah tua lah tuan-tuan, walaupun belum masuk 40 tahun, tapi saya rasa macam saya sudah tua lah. Saatnya untuk menyampaikan ilmu, menyampaikan perkara yang bermanfaat untuk kita semua. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man ta'arra bil lail." Barang siapa yang terbangun di tengah malam. Kita nanti bangun tengah malam, tertidur lalu bangun tengah malam. Apa yang kita nak buat? Lakukan apa yang disuruh oleh Nabi ini untuk mendapatkan keuntungan yang sangat besar. Kata Nabi, siapa yang terbangun di tengah malam, lalu dia berkata, La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulk wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kita sering baca kan tuan-tuan? Lalu tambah lagi, alhamdulillah wa subhanallah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billah. 5 kalimat lagi. Ingat ke tak ingat tuan-tuan? Ingat. Saya ulanglah untuk ingatan kita semua. Siapa yang terbangun di tengah malam, lalu dia mengucapkan zikir ini, kata Nabi, La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulk wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alhamdulillah wa subhanallah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billah. 5 kalimat. Lalu kata Nabi, siapa yang terbangun lalu mengucapkan zikir ini, lalu dia berdoa kepada Allah, Allahumma gfirli, ya Allah ampunkanlah saya, atau dia berdoa dengan mana-mana doa yang dia nak, Allah akan kabulkan doa tersebut. Hebat tak tuan-tuan? Ini Nabi yang ucapkan, hadis sahih riwayat Imam Bukhari. Apabila kita terbangun di tengah malam lalu mengucapkan zikir ini, lalu kita berdoa apa saja yang kita nak doa. Ya Allah, berikanlah rizki yang bermanfaat. Ya Allah, panjangkanlah usia saya. Ya Allah, berilah hidayah untuk anak-anak saya. Ya Allah, berikanlah hidayah untuk
istri dan suami kita. Ya Allah, berikanlah hidayah untuk seluruh kaum mukminin dan kaum muslimin. Apa saja yang kita doa, ustujibalah, Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan doanya. Apalagi yang kita nak selain doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada orang selalu kata, Ustaz, doakanlah saya Ustaz. Doa sendirilah buat macam gitu, Allah kabulkan. Tak payah minta sama saya, doa sendiri. Nabi yang ajarkan, kalau awak buat macam ni, doa kita Allah kabulkan. Satu lagi, fa in tawaddaa wa shalla qubilat salatuh. Kalau selepas itu dia berwudu lalu melaksanakan salat, maka salatnya Allah terima. Ini juga yang kita minta kan tuan-tuan. Ya Allah, terimalah amal ibadah kita. Kalau ada orang meninggal dunia, kita doakan semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosanya, menerima amal ibadahnya. Gitu kan tuan-tuan? Apa rahasia untuk amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Amalkan zikir ini juga. Sedap. Allah Maha Pengasih, Maha Pemurah. Bangun malam nanti, sekali lagi kita bayangkan, terbangun pula tengah malam ni, apa yang kita buat? Baca zikir tadi. Terus kemudian doalah, sebanyak-banyak yang kita boleh doa. Ustaz, saya malas sangatlah bangun solatlah, doa aja boleh tak? Doalah boleh tak apa? Di atas katil boleh? Bolehlah. Kata Nabi, siapa yang terbangun lalu mengucapkan zikir ini, maka kalau dia berdoa selepas itu, Allah kabulkan doanya. Masya Allah, hebat sangat. Kalau nak tambah lagi, selepas mengucapkan zikir tersebut, berwudu, lalu kemudian laksanakan salat, salat kita garanti Allah terima. Apalagi yang kita nak, apalagi yang kita dapatkan, keinginkan dalam kehidupan ini. Selain doa didengar Allah, ibadah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Selepas itu tuan-tuan, saya garanti juga, kalau tuan-tuan amalkan perkara ini, hati kita akan menjadi semakin sehat, hati kita menjadi semakin lembut, lalu kita sedikit demi sedikit insya Allah akan lahir kenikmatan dan kebahagiaan di dalam hati kita, lalu seolah-olah surga telah berada di dalam hati kita. Boleh tak kita amalkan itu tuan-tuan? Insya Allah kita amalkan, kita niatkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita boleh mengamalkan setiap apa yang kita telah terima, setiap apa yang kita telah dengar. Kita menjadi manusia yang menjadi lebih baik lagi, menjadi manusia yang lebih taat lagi, lebih dekat lagi dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita baca tuan-tuan surah Al-Fatihah sebagai penutup. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk memanjangkan usia kita dalam iman, dalam Islam, memberikan hidayah kepada kita semua, kepada anak-anak kita semua, menjaga mereka daripada fitnah akhir zaman, menjaga mereka daripada anasir-anasir yang buruk, menjaga mereka daripada perkara-perkara yang tak baik, menjaga mereka daripada perkara-perkara yang menjauhkan mereka daripada agama Islam, menjaga iman Islam mereka, menjaga kekuatan mereka dan istiqamah mereka. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengembalikan seluruh kaum muslimin kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Kita minta juga dengan surah Al-Fatihah, semoga Allah Subhanahu wa taala membuka rizki bagi kita semua, menyelamatkan negara kita, memberikan kemakmuran bagi seluruh rakyat kita. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim, tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.